Kalian peneliti. Upaya mewujudkan dan mengadegang kliensi adat Penarukan yang definitif nampaknya segera akan terwujud setelah Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng MDA mengundang PLT klien Desa Adat Penarukan Gede Merte dan jajarannya serta klien-klien Banjar Adat sejebak Desa Adat Penarukan dalam pertemuan tatap muka di kantor MDA Kabupaten Buleleng. Pertemuan difasilitasi Yayasan Peduli Desa Adat sekaligus sosialisasi dan perkenalan pengurus yayasan dan program kerja. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarse menyambut baik kehadiran Yayasan Peduli Desa Adat dalam ikut peduli untuk membina dan memperkuat kedudukan desa adat di daerah Bali ini. Bersinergi dengan MDA yang utama dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Itu yang kita sedikit banyak kita minta juga penuntunan dari MDA provinsi, MDA kabupaten. Hal sejalan juga disampaikan Sekretaris MDA Kabupaten Buleleng Nyoman Wiste SPD MPD yang mengatakan agar desa adat Penarukan kembali normal maka secepatnya harus dilaksanakan pembelian klien desa adat yang definitif. Silakan peran Yayasan Peduli Desa Adat mengawal untuk menata kembali desa adat Penarukan, ungkapnya. Terkait dengan proses ngadegag klien desa adat, Dewa Budarse mengatakan agar minimal bulan Oktober sudah bisa terbentuk klien desa adat yang definitif karena sangat menyangkut dengan kucuran bantuan dana BKK Provinsi Bali untuk pembangunan pemerintahan di desa adat Penarukan. Ini sudah ada tatanan-tatanannya yang disebut dengan surat edaran 006 tentang ngadegang desa adat di Bali. Nah, untuk Penarukan ikuti saja tatanan-tatanan cara itu. Pertama, pasti harus mengadakan paruman dulu. Kedua, dari paruman itu harus membuat juga prarem, dan boleh juga pada saat itu harus membuat panitia. Ya. Ini harus buat panitia, karena nanti panitia akan melaporkan dan akan bekerja pada saat-saat akan ngadegang ini. Harus buat panitia. Panitia ini di SK. Kalau sekarang seperti Penarukan sudah ada PLT, cukup tanda tangani oleh PLT-nya saja. Ya. Itu ada sekretaris, ada ketua, diketahui oleh PLT Desa Adat Penarukan. Kalau kemudian teknis pemilihan itu kan kalau sesuai dengan perda itu harus musyawarah mufakat, tidak boleh pemungutan suara cacat dulu. Gimana? Begini, tidak ada pemungutan suara, tidak ada. Jadi berdasarkan pasal 28, jadi tentang pemerintahan desa adat itu harus didasari dengan musyawarah mufakat. Semuanya ini harus diadakan musyawarah secara mufakat. Itu berapapun misalnya ada calon itu bisa bermusyawarah. Namun kalau pada waktu paruman desa hanya ada satu calon ditunjuk oleh paruman desa, oleh keramu desa, itu sudah bisa memenuhi persyaratan bahwa itu adalah merupakan musyawarah mufakat. Cukup itu saja dibuatkan berita acara. Jadi pimpinan rapat paruman itu sudah tutup palu bahwa ini sudah untuk diajukan sebagai klien desa. Mengenai teknis pelaksanaan pemilihan klien desa adat Penarukan sesuai Perda nomor 4 tahun 2019, Nyoman Wiste mengatakan agar dilaksanakan melalui paruman desa dengan asas musyawarah mufakat. Pendesa adat ini tidak bisa dipilih secara acak-acakan, secara main-main. Dia harus punya kompetensi, punya kemampuan, punya loyalitas, punya pengalaman. Ini panitia ini mempunyai tugas, ya, yang ditugaskan oleh prajurit desa adat melalui paruman. Dia itu harus, ya, menetapkan bakal-bakal calon itu yang memenuhi syarat. Setelah itu ditetapkan beberapa calon, anggaplah lebih dari satu calonnya, ya Pak. Jadi ini harus dimusyawarahkan melalui internal dulu. Yeah. Internal dulu. Kalau dua calonnya misalnya, kedua bakal calon ini harus mempertimbangkan, harus berdiskusi berdua.
siapa yang kira-kira siap atau mungkin sepakat untuk menjadi pendeta adat, mungkin yang lainnya mungkin dia siap menjadi petajuh atau wakil. Nah, ini kesepakatan. Setelah ada kesepakatan dari bakal calon ini, maka akan dimintakan keputusan di dalam paruman. Kalau dua orang calon misalnya ada dua, itu tidak mengapai kesepakatan gimana? Oh iya, itu juga ada mekanismenya. Apabila kedua calon ini tidak ada kesepakatan bahwa keduanya itu ngotot ingin menjadi pendeta adat, inilah sekarang terjadi musyawarah. Paruman memusyawarahkan, mempertimbangkan kualitas daripada salah satu calon. Jadi bermusyawarah ini berarti mendiskusikan, memberikan suatu masukan secara musyawarah, ya. Jadi mendiskusikan kualitas. Musyawarah di mana, Pak? Musyawarah di dalam paruman. Di paruman. Iya, dalam paruman. Jadi paruman itu adalah lembaga tertinggi dalam mengambil keputusan. Nah, jadi artinya ketika musyawarah dan Kerama menyatakan si A misalnya menjadi klien DC harus disetujui. Oh begini, namanya musyawarah kita menerima masukan. Masukan dari beberapa peserta paruman. Dari masukan itu ada kecenderungan kualitas daripada calon itu kepada si A, Ya. maka pemimpin paruman yaitu ketua panitia menetapkan calon yang menjadi kecenderungan atas musyawarah itu. Ya. Setelah itu baru disahkan di dalam paruman. Iya, bukankah itu juga nanti kemudian memunculkan kubu-kubu, Pak, dalam musyawarah itu, karena ada pasti yang tidak puas, ada yang puas. Oh begini, kalau musyawarah itu membuka peluang untuk berbicara kepada siapapun yang hadir pada saat itu, semua berhak berbicara. Bukan suara dalam arti personnya. Berarti yang diperlukan itu adalah pertimbangan kualitas daripada calon itu. Jika lebih banyak, lebih cenderung kualitas itu dipertimbangkan kepada calon A, maka Allah menjadi ketetapan oleh ketua panitia di dalam paruman. Bukan suara terbanyak ya? Bukan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak itu tidak mempertimbangkan pertimbangannya. Tapi banyak suara, tapi kalau diikuti dengan pertimbangan kualitas, maka itulah kecenderungan dia letakkan gitu. Sementara itu, PLT Klien Desa Adat Penarukan Gede Merde menyatakan akan segera membentuk panitia pemilihan sesuai dengan proses tahapan ngadegang Klien Desa Adat Penarukan. Demikian laporan Peduli Sosial Channel mengikuti perjalanan tatap muka di kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Sampai jumpa.